Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 404 Squad Not Found. Nama saya Edson Septaharyanto dengan NIM 10302233000016. Nama saya Dior Hairan Juarianto dengan NIM 1030223001001. Saya Raditya Wisara Putra dengan NIM 1030223300026. Nama saya Riki Akifari dengan NIM 13022230028. Nama saya Reza Indra Maulana. Nama saya Gusti Agung Raka Dharma Putra Pekisan dengan NIM 1030223000088. Di video kali ini kami akan mengerjakan tugas besar atau UAS DevOps mengenai integrasi alat-alat DevOps termasuk Docker, Kubernetes, Ansible, Prometheus, dan Grafana. Mari kita mulai. Baiklah, untuk yang pertama, saya di sini sebagai anggota satu, di mana anggota satu ini berhubungan langsung dengan GitHub dan Docker. Di sini, itu saya melakukan push project aplikasi full stack ke GitHub dan Docker Hub, kemudian mengkonfigurasi multi-stage Docker file untuk front-end dan back-end build image, dan melakukan push ke Docker Hub. Di sini, hal pertama yang dilakukan adalah membuat Docker Ignore. Di sini Docker Ignore berfungsi sebagai hal-hal apa saja yang tidak boleh ditunjukkan pada saat nge-push ke Dockernya. Selanjutnya, ada Docker File. Docker File ini itu berisi beberapa staging. Saya di sini juga sudah menerapkan multi-stage build. Di sini yang pertama itulah ada backend dependency, karena di sini backendnya tetap menggunakan Laravel. Jadinya dia merun Composer 2.6 dengan backend vendor. Selanjutnya, untuk PHP dan Apache-nya itu bagian front-end itu menggunakan 8.2 Apache. Selanjutnya di bagian CI di Docker, izinnya di bagian repository di sini sudah terbuat untuk image-nya. Bisa kita lihat langsung di sini. Di sini sudah terbuat untuk image-nya. Baik, selanjutnya saya anggota kedua akan melakukan konfigurasi terhadap Docker. Yang pertama adalah pembuatan Docker Compose untuk orkestrasi kontainer front-end, back-end, dan database. Kebetulan, tugas besar kami ini bertipe full stack, sehingga kami hanya memerlukan dua kontainer, yaitu kontainer web dan kontainer DB atau database. Di kontainer web, kami akan menarik image dari Raka Dharma /smb-bm.2 latest dari Docker Hub, lalu merubah port jadi 80, lalu melakukan penyiapan environment untuk menghubungkan secara internal kedua kontainer antara kontainer web dan database. Lalu, membuat peraturan bahwa ini depends on database. Jadi, database itu harus jalan dahulu sebelum kontainer webnya. Lalu, untuk database-nya, kami akan menggunakan image MySQL.28.0 dengan kontainer name MySQL_DB. Di sini, environment-nya kami menyiapkan untuk nama database-nya adalah garasi BM_DB yang harus sesuai sama dengan di webnya. Dengan password itu harus sama juga diatur di environment web juga. Dengan port itu 3306, dengan volumes itu MySQL_data /var/sleep/mysql. Seperti itu di Docker Compose.yml-nya. Selanjutnya, untuk otomatisasi pipeline sehingga ketika kita melakukan push ke branch main, maka Docker image-nya akan otomatis terpush juga ke Docker Hub, adalah ditambahkan kode untuk build and push Docker image di bagian CI/CD workflow YAML. Nah, di dalam kode ini kami akan memberikan kondisi sehingga dia itu hanya bisa berjalan ketika Laravel test itu berhasil. Laravel test ini adalah CI/CD workflow kami untuk melakukan testing, lalu kita tambahkan kondisi lagi, jadi hanya akan terjadi push Docker image ini ke Docker Hub hanya ketika GitHub event name-nya itu push, atau kalau misalnya dalam mekanisme pull request itu disebut sebagai merge, dan GitHub reference-nya itu ke branch main. Terus kita menjalankan dengan Ubuntu latest, lalu untuk step-nya adalah yang pertama akan melakukan checkout code, terus login to Docker Hub, di mana untuk username dan password-nya itu kami kelola di GitHub Secret oleh orang yang pertama. Terus selanjutnya menjalankan task untuk build and push Docker image-nya, di mana di sini untuk konteksnya dia akan menggunakan Docker file, terus melakukan push through. Dengan teks itu kami siapkan dua, yaitu dengan teks terakhir ada latest dan kode commit github.sha. Mengapa kami memberikan image-nya itu dalam dua teks? Jadi gini, ketika salah satu teks itu latest, itu hanya akan mengepush dan mereplace image yang latest. Kalau bisa kita lihat di sini, dia ada dua tag, di mana ini tag dari github.sha dan ini tag latest. Nah, tag latest ini berfungsi hanya untuk mempermudah penarikan image ke dalam Kubernetes. Jadi, kita tidak perlu mengganti selalu kode tag-nya, hanya perlu mengunci bahwa dengan kata kunci latest, maka itu yang perlu ditarik di Kubernetes. Terus, untuk kode yang commit GitHub SH ini lebih sebagai backup. Jadi misalnya nih, ketika kita melakukan penambahan kode, pastikan kita melakukan push ke Docker Hub untuk mempush image kita. Nah, image itu kan kita belum tahu tuh, image itu apakah bebas dari bug,
Apakah kita harus rollback ke sebelumnya? Nah, karena dia adalah latest, ini adalah kata kunci yang selalu sama di dalam GitHub workflow-nya, itu akan menimpa. Jadi statusnya menimpa. Jadi tag latest ini yang sebelumnya itu adalah milik kode commit SH ini, nanti akan ditimpa oleh commit baru. Sehingga latest itu kita nggak bisa jadikan sebagai panduan untuk rollback. Tag unique SH ini adalah untuk melakukan rollback secara penuh ke versi sebelumnya yang lebih stabil. Seperti itu. Jadinya, image kita itu selain kita bisa mengotomatisasi push-nya, tapi juga bisa mempermudah kita melakukan rollback. Seperti itu. Sekarang saya akan melakukan simulasi apakah push ke Docker Hub-nya itu otomatis atau tidak. Di sini, pertama itu saya akan melakukan perubahan, di mana kebetulan di roots ini ada bagian roots yang mau saya hapus, yaitu bagian untuk melakukan penembakan langsung ini. Kita akan hapus. Selanjutnya kita akan langsung lakukan commit ke repository. Nah, sekarang kita lakukan pull request. Nah, di sini build and push Docker image-nya masih belum tertrigger karena kita belum merge. Di sini kita merge dulu, karena di sini sebenarnya kita ada approval, cuman saya bypass aja rules ya. Kita bypass, maka dia akan melakukan satu workflow GitHub, di mana dia akan melakukan Laravel test lagi, sekaligus sama build and Docker. Oke, maka dia akan melakukan build and push Docker image di sini. Dan ini berhasil, kita akan lihat langsung di Docker Hub-nya. Dan yap, ini adalah image yang berhasil terpush dari GitHub Action. Seperti yang dilihat barusan, tag latest ini ternyata yang sebelumnya itu ditimpa. Sehingga tag latest ini yang akan ditarik oleh Kubernetes. Dan tag ini akan menjadi archive di Docker Hub-nya sebagai image yang bisa dilakukan untuk rollback. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi arsitektur continuous delivery berbasis GitOps, di mana sesuai best practice di sini saya memecah poinnya menjadi dua. Yang satu adalah ini untuk file konfigurasi dari Kubernetes-nya, dan satu lagi adalah file utamanya dari Laravel-nya, di mana repo kedua ini tuh bersih dari kode aplikasi dan berfungsi sebagai single source of truth untuk arsitektur cluster kami. Yang pertama adalah kebutuhan dasar dan juga initial deployment. Di mana untuk setup cluster, saya mendefinisikan state secara deklaratif. Di mana saya melakukan isolasi environment dengan menggunakan namespace. Yang pertama itu adalah untuk my app, yang kedua itu adalah monitoring, dan yang ketiga itu adalah Argo CD. Lalu untuk mengelola environment variables dan credential aplikasi dengan aman, di sini saya menggunakan config, yaitu adalah config map dan juga adalah secrets. Lalu agar layer database mesh kita bersifat privat, saya juga menggunakan konfigurasi persistent value agar supaya database MySQL kita itu bersifat stateful dan datanya tetap persisten meskipun pod sedang melakukan restart. Oke, selanjutnya adalah implementasi GitOps dengan Argo CD. Yang pertama, saya membuat sebuah file bernama Argo CD application.yaml yang isinya itu adalah konfigurasi Argo CD untuk secara otomatis memantau dan men-scout repo konfigurasi Kubernetes kami, di mana Argo CD bertugas memastikan bahwa state aplikasi yang berjalan di dalam cluster selalu sinkron dengan state yang dideklarasikan di GitHub. Oke, selanjutnya adalah workflow otomatis, di mana bagaimana workflow ini berjalan saat ada yang update image di Docker. Misalnya rekan saya itu sedang melakukan push commit ke dalam CI pipeline dan membuat image Docker terbaru di registry-nya. Lalu dari sisi operation, kami hanya perlu mengupdate image tag di repo konfigurasi K8S ini, tanpa ada intervensi kubek manual lagi. Argo CD akan langsung mendeteksi adanya configuration drift dan menarik manifest terbaru. Contohnya seperti ini, di mana saya melakukan kubek get pods strip and my app, di mana statusnya itu sudah running dan di restartnya itu sekitar 34 jam yang lalu, di mana teman saya sudah melakukan pengubahan sekitar 34 jam yang lalu. Lalu untuk status dan juga sinkronisasinya di sini sudah sync, yang mana berarti sudah terhubung, dan juga health statusnya itu sudah healthy, yang berarti sudah aman dan juga bisa di running.
Yang pertama, sebelum memperlihatkan prosesnya di sini sudah ada beberapa file yang dibuat untuk kelengkapan dijalankannya Ansible. Lalu di sini ada file inventory host ini yang dimana dia tuh menampung IP virtual machine targetnya. Yang di sini 192.168.147.128 dan user di mana user pada VM yang pada target VM. Lalu di sini juga ada key yang digunakannya pada file di sini. Lalu selanjutnya juga ini tuh dibagi ke beberapa file untuk role-nya. Yang pertama di sini ada Docker, yang kedua di sini ada Helm, yang ketiga ada kubectl, dan di sini yang terakhir ada Minikube. Oh, di sini ada satu lagi tuh site.yml, itu dimana dia tuh berfungsi sebagai playbook yang akan dijalankan di akhir. Selanjutnya yang pertama kita akan lakukan adalah saya menggunakan di sini tuh dua. Yang pertama di sini tuh ada WSL menggunakan Ubuntu, dan pada virtual machine-nya juga saya menggunakan Ubuntu. Ini kita mengetes apakah koneksinya tersambung dengan VM-nya. Nah, bisa dilihat VM target sukses. VM target itu yang tadi yang ada pada file inventory host ini. Di sini menunjukkan pingpong yang berarti dia tuh terhubung. Mungkin kita juga mengecek pada VM. Nah, tapi saya akan menggunakan langsung dari WSL ini, menghubungkan dengan VM-nya. Ini sudah masuk ke VM-nya. Di sini kita melihat status Minikube-nya. Nah, bisa lihat sini semuanya running, yang berarti sudah jalan. Lalu di sini juga, nah bisa lihat sini Minikube-nya ready, yang berarti siap dijalankan. Di situ udah bagian VM. Dan yang terakhir yang perlu ditunjukkan ya ini yang menjalankan proses akhirnya, yaitu playbook-nya. Yang tadi set.yml. Nah, di sini bisa dilihat pesan akhirnya, yaitu semua tools berhasil diinstal di VM target, yaitu Docker, kubectl, Minikube, dan Helm. Dan bisa dilihat proses provisioning pada Ansible ini sudah selesai dilakukan, dan bisa dilihat di sini failed-nya 0, yang berarti sudah berhasil. Jadi saya akan menjelaskan proses instalasi Prometheus pada cluster Kubernetes menggunakan Helm chart di Prometheus Stack. Kemudian saya mengkonfigurasi script config untuk memantau matriks backend, Laravel, dan resource bucket. Kemudian saya menjalankan project dari repository kelompok kami, yaitu OS DevOps SMB garis BMW yang telah saya clone di Alma Linux ini. Nah, sebelum saya melakukan penginstalan atau instalasi Prometheus, kelompok kami menerapkan manifest Kubernetes pada aplikasi yang berada pada dalam folder K8S ini. Nah, manifest tersebut mencakup namespace, config, storage, database, terus juga deployment Laravel yang ada service yang berada dalam folder monitoring ini. Setelah diterapkan, saya mengecek code pada namespace map. Sebelumnya, saya telah mengecek code pada namespace map app, terus hasilnya juga code Laravel atau MySQL-nya itu sudah berjalan. Setelah cluster dan aplikasi sudah berjalan, saya melakukan penginstalan Prometheus menggunakan Helm. Saya menambahkan repository Helm Prometheus, update repo, lalu menjalankan instalasi menggunakan file value yang sudah disediakan pada folder K8S monitoring sebelumnya. File tersebut itu berada di dalam folder monitoring di Prometheus Tag Values. Di dalam file ini, Prometheus dikonfigurasi agar dapat memantau cluster Kubernetes-nya. Prometheus juga itu diekspos menggunakan Node port 30090 sehingga UI Prometheus dapat diakses melalui browser. Kemudian saya mengkonfigurasi grep config backend menggunakan resource service monitor. Yang file konfigurasinya berada sama di K8S ini, di folder K8S itu ada di backend service monitor. Nah, ya, ini bukti ya, saya menerapkan konfigurasinya. Dalam sini, tuh artinya Prometheus akan mengambil matrix dari endpoint/matrix ini pada backend Laravel setiap 15 detik dan
interval 15 detik. Nah, agar service monitor dapat menemukan service Laravel, saya memastikan service Laravel, service dari Laravel service memiliki label app dengan Laravel dan port bernama HTTP. Setelah konfigurasi selesai, saya membuka Prometheus UI melalui node port sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, port sebelumnya yang saya jelaskan itu 30090. Di dalam pada menu status, terus juga di target health, itu terlihat bahwa target service monitor monitoring Laravel backend itu sudah muncul, yang dimana ini membuktikan bahwa script config yang dibuat itu sudah berhasil dan terbaca oleh Prometheus. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yang step 6, yang dimana yang step 6 itu adalah Grafana menggunakan Helm dan juga data source dari Prometheus. Nah, jadi bisa kita lihat aja dari laporan ini. Sini saya menggunakan laptop dari Linux saya sendiri juga. Yang gimana yang pertama itu kita perlu install Helm dulu karena emang kita harus menggunakan Helm. Setelah itu kita bisa langsung inisiasi seluruh clusternya itu ke My App. Setelah itu kita bisa langsung konfigurasi GitOps menggunakan Argo City Application. Ada di sini kodenya. Nah, yang dimana dia gunanya itu untuk menyambungkan si websitenya ini dengan si Grafana itu sendiri. Nah, tapi karena kita menggunakan data dari Prometheus, maka kita harus menyambungkan Prometheusnya dulu. Jadi dengan cara, karena sini saya menggunakan Laravel, jadi saya perlu menginstal dulu Prometheusnya. Jadi dia ada di sini. Dan setelah itu kita itu perlu membuat route sendiri untuk si datanya itu biar bisa diambil oleh Prometheus. Jadi sini saya sudah buat route-nya itu seperti ini. Ini adalah data mentah yang akan diambil oleh Prometheus itu. Ini baru nanti dia akan ngambilnya dari sini. Ini statusnya itu udah up semua, yang dimana akhirnya artinya dia sudah berhasil mengambil gitu ya. Setelah kita sudah berhasil menyambungkan si Prometheusnya ini dengan codingan kita, baru kita bisa manggil si Grafananya itu buat manggil data-data yang ada di Prometheus itu. Yang dimana dia datanya itu akan hasilnya ada di sini. Nah, setelah itu kita bisa lihat pada bagian panel bagian atas yang ini itu adalah grafik gauge setelah lingkaran yang menunjukkan angka 2.01. Ini adalah visualisasi dari metrik beban CPU 1 menit terakhir, yang dimana sini itu saya menggunakan query-nya itu Laravel CPU load 1 menit, dimana angka ini mempresentasikan rata-rata beban kerja atau load average lah. Nah, setelah itu ada bagian bawah, yang dimana yang bagian bawah ini tuh ada grafik time series nih, yang ini yang ada grafiknya naik seperti ini, yang dimana dia itu gunanya itu untuk menvisualisasikan dari query Laravel memory use byte, yang dimana dia itu grafiknya itu merekam secara rinci seberapa banyak memori dalam satuan byte yang dikonsumsi oleh aplikasi backend secara seiringnya berjalannya waktu gitu. Nah, setelah itu dia itu ada yang bagian status port Kubernetes itu seperti ini, yang dimana bisa kita lihat di sini itu dia itu cluster memory size-nya ini sekitar 19,4%, yang ada di sini 19,4%. Yang dimana di bawahnya itu terlihat detail angka nih, yang ini nih ada 2,99 GB sama yang 15,44. Nah, setelah itu ada cluster CPU usage yang dimana gitu, yang sini yang 8,49, yang dimana angka ini setara dengan pemakaian 0,34 core dari total kapasitas sebesar 4,0 dari core CPU yang dialokasikan ke Minikube. Nah, setelah itu ada cluster file system usage, yang dimana dia itu sudah digunakan sebanyak 50,92%, yang dimana dia itu sudah bekerja atau setara dengan 59,22 GB dari total kapasitas penyimpanan sebesar 116,32 ini. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada perform by query. Nah, sini kita bisa lihat sini ada banyak merah-merah di ini. Sebenarnya yang atas ini dia cuman mempresentasikan memori dari laptop ini yang saya gunakan itu dia sebanyak 16 GB. Tapi Grafananya itu mempresentasikan 16 GB-nya ini dalam byte gitu. Makanya dia munculnya seperti ini. Nah, satu yang bawah ini adalah gauge, yang dimana dia itu isinya itu tentang metrik yang bertugas mencatat dan melacak durasi waktu eksekusi atau latensi dari setiap perintah query SQL yang dikirim dari framework atau Laravel ke database MySQL-nya gitu. Oke, sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.